Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Sahabat Mutiara Iman, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kekasih kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang tercinta, hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma hingga yaumil qiyamah. Sahabat Mutiara Iman, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, waktu terus berlalu, jam pun tak berhenti berputar, detik berganti menit, menit berubah menjadi jam, jam bergeser menjadi hari, hari demi hari berubah menjadi minggu, minggu demi minggu berubah menjadi bulan, bulan demi bulan berubah menjadi tahun. Pergeseran masa dan perputaran waktu ini menyadarkan kita akan kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu Allah putar di antara manusia. Dahulu kita kanak-kanak berubah menjadi remaja, berubah menjadi dewasa, dan sekarang sudah menjadi tua. Itu tandanya waktu terus berputar dan kita pun terus berubah. Tapi yang menjadi permasalahan kita, apakah lebih dulu waktu yang berhenti atau justru kitalah yang lebih dulu berhenti sehingga waktu melewati kita. Sahabat Mutiara Iman, pemirsa Kompas TV yang Allah muliakan. Oleh karena itu, sebagai manusia dan sebaik-baiknya hamba, tentunya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani magbudun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang sangat besar di tengah-tengah manusia, dan terkadang manusia melupakan dua nikmat ini. Apa itu? As-sihat wal marad, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Terkadang ketika kita sekarang sedang sehat, kita masih mampu melangkahkan kaki, mampu mengayunkan tangan, mata masih bisa berkedip dengan melihat dengan jelas, telinga masih mampu mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Sehat masih kita dapatkan, tapi justru kita malah dalam kelalaian. Coba bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut penglihatan mata kita, mencabut indera pendengaran kita, kaki kita sudah tak mampu lagi melangkah, tangan kita tak mampu lagi bergerak, apakah kita masih disebut sempurna? Atau bahkan kita malah menjadi golongan orang-orang yang menyesal karena nikmat sehat itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut, sedangkan kita tidak ada lagi kesempatan untuk mengangkat kedua tangan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kesempatan untuk melangkahkan kaki ini untuk dilangkahkan ke dalam ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kesempatan ketika mata ini tidak mampu lagi memandang ayat-ayat Allah, dan tidak ada lagi kemampuan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Nikmat yang kedua yang amat besar, yang sering kali dilupakan oleh manusia, adalah nikmat waktu. Ingat, salah satu nikmatnya iman, atau salah satu bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan ketika kita hidup dalam dunia. Bohong katanya ketika kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika Allah memberikan kesempatan, ketika kita diberikan kesempatan hidup ini, kita malah melalaikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohong ketika kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk taubat, kita tidak menggunakan waktu tersebut untuk taubat kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sholat, tapi kita tidak gunakan untuk sholat. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca Al-Quran, kita tidak gunakan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika Allah memberikan waktu kepada kita, tapi kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah hikayat, ketika orang hidup di alam dunia, kehidupan di alam dunia ini ada waktu ataupun ada batasnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini ada waktu terakhirnya.
tidak bisa negosiasi kepada Allah, ingin diperpanjang, ataupun meminta kepada Allah ingin diperpendek. Semuanya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan yang paling merasa sakit atau yang paling kita rasakan penyesalan yang amat dalam diri kita, andaikan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan dengan wafat, kemudian kita ada di tengah-tengah liang kubur, kemudian kita sedang dalam keadaan gelap gulita, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa permintaan manusia yang sedang dalam siksaan di akhirat tersebut? Permintaannya cuma satu. Ya Allah, berikanlah aku waktu sedetik saja hidup kembali ke alam dunia sehingga aku bersedekah kepada manusia. Coba, ketika kita sudah di alam akhirat, kita sedang di alam kubur, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hanya waktu sedetik saja untuk kita dihidupkan di muka bumi ini untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini saking luar biasanya waktu yang kita butuhkan. Bahkan ulama-ulama salaf terdahulu melihat orang-orang atau anak muda yang sedang nongkrong-nongkrong tidak jelas. Tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada maksud tujuan yang jelas di dalamnya. Kalau dalam bahasa kita mungkin sekarang ada anak muda yang sibuk dengan gadgetnya tanpa ada hal-hal yang baik di dalamnya. Ada anak-anak yang nongkrong dengan kartunya tanpa ada hal yang baik di dalamnya. Ada anak-anak yang nongkrong dengan gamenya tanpa ada yang baik di dalamnya. Kemudian ulama salaf tersebut menyampaikan ataupun bergumam dalam hatinya, andaikan aku bisa membeli waktu anak-anak muda tersebut, maka akan aku beli sebesar apapun harganya, atau sebanyak apapun harganya, semahal apapun harganya, pasti akan aku beli. Hal ini menandakan bagi orang yang beriman, waktu begitu penting dan amat luar biasa. Makanya hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal asr. Bahkan Allah juga berfirman, wadduha wal lail, demi asar, demi duha, demi malam, demi fajar, wal fajr. Allah bersumpah dengan nama-nama waktu, menandakan saking pentingnya waktu. Coba bayangkan, andaikan kita tidak diberi lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang anak muda yang waktu mudanya disia-siakan begitu saja. Ia jauh daripada Al-Quran, sholat tidak ia laksanakan, datang ke taklim atau ke pengajian tidak ia senangi. Akhirnya suatu ketika ia melihat kakek-kakek yang sudah tua renta yang baru pulang dari masjid. Bertanyalah anak muda tersebut, wahai kakek, mengapa engkau rajin berangkat ke masjid? Sholat 5 waktu engkau laksanakan, bahkan Al-Quran engkau tidak pernah tinggalkan. Kakek tersebut menjawab, nah, sesungguhnya ini adalah caraku mensyukuri waktu yang telah Allah berikan kepadaku. Dahulu waktu aku muda, aku begitu menyesal. Karena waktu muda banyak waktu yang aku sia-siakan. Aku belum sempat membaca Al-Quran. Aku belum sempat belajar Al-Quran. Sampai sekarang aku tua, masih dalam Iqra, masih belajar alif batasa. Sungguh aku sangat menyesal sehingga aku sampai sekarang tidak bisa membaca Al-Quran. Dulu waktu aku muda, aku tidak sempat belajar sholat. Sampai sekarang waktu tua, aku masih belajar bagaimana ruku yang lurus, bagaimana sujud yang benar, bagaimana bacaan doa sholat yang benar. Waktu aku muda, aku belum sempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, belum belajar agama Islam, belum belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang aku tua, barulah aku ingat dan belajar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, nak, sebelum engkau seperti halnya posisi aku seperti sekarang, jangan sia-siakan waktumu yang muda, karena kelak waktu tua banyak penyesalan-penyesalan yang engkau akan rasakan, karena waktu tidak akan pernah berputar kembali. Maka dari hadirin, anak muda ini mendengarkan pepatah dari orang tua tersebut, masih ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Sehingga ternyata ia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakek-kakek tersebut. Ia tetap lalai dalam ibadahnya. Al-Quran tidak ia ambil. Kemudian juga Al-Quran tidak ia baca dan ia tidak dengarkan. Jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah takdirkan anak muda tersebut jatuh terbaring sakit. 1 bulan ia tetap sakit. 1 tahun ia diuji dengan penyakitnya. Kakinya lama-lama lumpuh, tangannya lama-lama lumpuh, tidak mampu bergerak. Bahkan seluruh anggota badannya terkujur kaku, tidak bisa digerakkan. Hanya mata yang mampu berkedip dan hanya lisan yang mampu bergumam. Akhirnya dalam lisannya atau dari lisannya ia terucap, sayang sekali, ingin sekali aku bisa belajar Al-Quran, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, melangkahkan kaki ke majelis taklim. Sayang sekali, aku ingin bisa mengangkat tanganku ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata
Sekarang kaki ini tidak bisa melangkah lagi untuk datang ke majelis ilmu. Tangan ini tidak bisa mengangkat kembali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan raga ini tidak bisa datang atau berada duduk di majelis ilmu. Ini adalah penyesalan yang sangat mendalam ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, persiapkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang akan datang kepada diri kita masing-masing. Apa saja? Yang pertama, waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit kita. Yang ketiga, waktu banyak rezeki kita atau waktu sedang kita dalam keadaan kaya sebelum datang miskin kita. Yang ketiga, waktu lapang kita. Yang keempat, waktu lapang kita sebelum datang waktu sempit kita. Dan yang terakhir, siapkanlah masa-masa hidupmu sebelum datang waktu mati kita. Kalau kita sudah mampu memanfaatkan semuanya itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan kenyamanan hidup karena kita mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu, hanya satu yang akan dia dapatkan, yaitu adalah penyesalan. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup bukan tentang diputuskan oleh perempuan, bukan tentang dikhianati oleh istri, bukan tentang dikhianati oleh laki-laki, tapi hal yang paling menyesal dalam kehidupan adalah penyesalan. Itu adalah hal yang paling menyakitkan dalam diri. Kalau kita sudah menyesal, hal itu tidak bisa kita ulangi kembali. Kalau kita sudah menyesal, hanya angan-angan yang kita lewatkan. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua mampu menghirup udara di muka bumi ini, mampu mengedipkan mata, gunakan semua nikmat dan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang diberikan waktu panjang hidup di muka bumi ini, tapi waktunya itu digunakan untuk keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan waktu yang panjang hidup di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang-orang yang mengajak dalam kebaikan dan mengajak dalam kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah Pak Ustadz. Jadi tidak boleh menyanyiakan waktu ya Pak Ustadz. Betul. Selain menyanyiakan kesehatan Pak Ustadz. Sehat, Masya Allah. Pak Ustadz, ini ada dari pemirsa YouTube Kompas TV Jawa Barat yang hari ini menyaksikan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya tadi lupa diselipin bernyanyi Pak Ustadz. Oh, ya. Terus, iya betul. Terus yang pertama Pak Ustadz pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak anak muda yang merasa punya waktu cukup lama Pak Ustadz. Karena bilangnya masih muda Pak Ustadz. Tapi bagaimana menanamkan rasa takut kehilangan akan waktu tersebut Pak Ustadz? Betul. Itu Pak Ustadz. Masya Allah. Terkadang kita itu merasa nyaman ketika kita lapang. Terkadang kita itu merasa biasa-biasa saja ketika Allah memberikan segalanya kepada kita. Barulah ketika semuanya itu sudah diambil oleh Allah, kita sadar bahwa hal itu sangat berharga pada diri kita. Biasanya orang atau manusia itu harus nunggu dulu terbentur baru ia sadar. Kita sebagai hamba Allah jangan sampai menunggu dulu terbentur, tapi harus sadar lebih awal. Karena yang namanya masa muda itu sudah pasti ada ataupun terlewati oleh kita semua. Ada masanya anak-anak, ada masanya muda, dan ada masanya tua. Tidaklah kita belajar bahwa dulu kita anak-anak, sekarang sudah dewasa dan sudah menjadi anak muda. Tidaklah kita belajar bahwa dulu kita merangkak tersebut sudah kita lewati, kemudian sekarang kita sekolah SD sudah kita lewati, maju lagi ke SMP kita lewati, maju lagi ke SMA, semuanya itu berlalu. Maka dari itu, bagaimana caranya kita memanfaatkan masa muda kita supaya tidak ada penyesalan di masa yang akan datang. Makanya kita belajar sebagai anak muda, beradalah dalam lingkungan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan itu kita yang memilih, dan kebaikan itu adalah kita yang memilih. Walaupun kita menghadirkan motivator yang paling handal, kalau hati kita tidak terbuka dan tidak menerimanya, mentahlah motivasi-motivasi tersebut. Karena motivator terbaik
Dan yang mampu memotivasi diri kita adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang kecuali orang tersebut merubah keadaan dirinya sendiri. Makanya bismillah yuk, katakan kita bisa, katakan kita mampu berubah ke arah yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insyaallah. Pak Ustadz, ini pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Bagaimana cara kita mendeteksi diri kita sendiri apabila kita ini sudah tertipu oleh waktu, Pak Ustadz? Masya Allah. Nah, ini yang namanya waktu itu adalah sesuatu yang fatamorgana banget. Kita tidak bisa menjamin. Kalau masalah tahu atau tidaknya waktu, nanti ketika kita sudah berada atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambaran-gambaran kebusukan-kebusukan kita, aib-aib kita ketika kita hidup di alam dunia, yaitu dengan yang namanya mati. Sekarang kita hidup di alam dunia hanya sebatas bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bisa jadi yang menurut kita baik, tapi ternyata menurut orang lain tidak baik. Bisa jadi yang menurut kita bagus, menurut orang lain tidak bagus. Artinya, walaupun ibaratkan menurut orang lain tidak bagus, selagi kita berada dalam koridor agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita pergunakan sebaik-baiknya. Insya Allah Al-Quran kita laksanakan, bacakan, sholat kita laksanakan, kemudian juga hal-hal kebaikan kita tunaikan, sehingga jangan sampai kita tertipu dengan perjalanan waktu. Orang yang tertipu dengan perjalanan waktu, yang akan ia rasakan dan yang akan ia lakukan adalah leha-leha, santai-santai. Ia akan mengucapkan, ada tugas, nyantai aja, masih 2 hari lagi. Ada kemudian juga ada waktu sholatnya padahal sudah masuk waktu zuhur ibaratkan, atau masuk waktu asyar, adzan berkumandang, nyantai masih 3 jam lagi, nyantai masih 4 jam lagi. Inilah fatamorgana waktu. Orang yang tertipu dengan waktu, yang akan timbul dalam dirinya adalah leha-leha dan juga santai-santai tidak jelas. Maka dari itu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya kita menjadi pribadi yang sat-sat, yaitu yang ketika itu juga melaksanakan kewajiban kita. Itu. Pak Ustadz, ini dari pemirsa YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dosa apa yang kita dapatkan apabila kita menyia-nyiakan waktu? Masya Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa yang kita dapatkan ketika kita menyia-nyiakan waktu? Pada dasarnya, ketika kita menyia-nyiakan waktu itu menjadi jalan berbuat dosa atau mendapatkan dosa dari perkara-perkara yang kita lakukan. Contohnya, ketika kita mempunyai kewajiban zakat. Zakat itu sudah ada waktunya dan juga waktu temponya, tempo untuk mengeluarkan zakat. Tapi karena kita menyia-nyiakan waktu, kemudian juga tidak mengenal waktunya, akhirnya dosa yang akan kita dapatkan, dosa tidak menunaikan zakat. Sholat itu ada waktunya. Zuhur sampai dengan asyar. Kalau sekarang ibaratkan sampai jam 15 lebih 15, lewat waktunya, dosa yang akan kita dapatkan. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan waktu, itu menjadi jembatan untuk mendapatkan dosa dari kewajiban yang harus kita tunaikan. Pada dasarnya, prinsipnya, waktu itu tidak ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Tapi karena waktu ataupun kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan berdasarkan waktu, maka waktu itu akan menjadi jembatan kita mendapatkan dosa. Seperti halnya waktu puasa Ramadan sudah ditentukan. Start dari 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan, Syawal tidak bisa melaksanakan, seperti hanya hari-hari tasyrik kita tidak boleh berpuasa, itu adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ketika waktu-waktu tersebut kita lewatkan, maka dosa yang akan kita dapatkan. Makanya, waktu adalah menjadi mangkok semua amalan ibadah kita, yang kalau kita meninggalkan waktu tersebut, melewatkan waktu tersebut, dosa yang akan kita dapatkan. Makanya ingat Ramadan, ingat berpuasa. Haji 10 Zulhijjah, ingatlah pelaksanaan ibadah haji. Nah, orang yang ingat waktu pasti akan ingat terhadap ibadah-ibadah tersebut. Gitu. Masya Allah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada lagi Pak Ustadz. Dampak kualitas ibadah dan produktivitas kerja kita apabila kita menyanyiakan waktu, Pak Ustadz. Masya Allah, ini luar biasa. Kita sebaik-baiknya contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya teladan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaca dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang sangat rapih, teratur, tertata hidupnya. Bahkan sebagian hikayat menyatakan Rasulullah itu dalam kehidupan saja dibagi
sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk pekerjaan, sepertiga lagi untuk Allah, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan landasan semuanya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga kalau kita laksanakan untuk keluarga, tapi kita niatkan karena Allah, maka itu pun akan menjadi ibadah karena Allah. Sepertiga kita niatkan untuk pekerjaan, kita niatkan untuk Allah, itu pun akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertiga lagi kita tunaikan ibadah kewajiban kita masing-masing. Nah, dalam hal ini ketika ibadah kemudian juga kita supaya tadi bertanggung jawab atas waktu kita, jangan sampai kita terbuai oleh waktu dan kelalaian kita, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap detik waktu-waktu kita yang kita laksanakan di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam sekian, detik sekian, sekon sekian akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah, bahkan akan diperlihatkan gambaran-gambaran setiap saatnya, yaitu apa yang kita lakukan di muka bumi. Kebaikan akan dipertanyakan, keburukan pun akan dipertanyakan. Masya Allah, Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz sebelum ditutup dengan kesimpulan dan doa Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, salah satu pembunuh waktu kita itu adalah menyanyiakan apa yang sudah disediakan. Bila mana Pak Ustadz kita sudah ingin tobat, lalu kita menunda tobat kita, itu bagaimana Pak Ustadz? Masya Allah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling menyedihkan adalah orang yang menunda-nunda waktu tobat. Padahal Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Allah itu Maha penerima tobat. Bahkan andaikan kita bandingkan dengan lautan di muka bumi ini, dengan buih-buih lautan yang ada, lebih luas lagi tobat atau penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling menyesalkan adalah orang yang menanti-nantikan taubatnya. Bukankah kita merasa kita pun memiliki kesalahan? Bukankah kita sadar sesadar-sadarnya setiap langkah kita ada kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, sebelum waktunya berakhir, jangan sampai kita menunda-nunda waktu taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan besok kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang merasa melakukan kesalahan, buru-buru istighfar kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kesalahan yang kita lakukan sekarang, kalau mau ditobatkan besok belum tentu kita bisa menghirup udara di muka bumi ini. Makanya jangan sampai kita menanti-nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkacalah kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun baru sadar di akhir hayatnya bahwa betul-betul Tuhan Musa adalah pencipta alam dunia, ketika hendak mau bertaubat, tersedak di tenggorokannya, ternyata tidak ada ampunan lagi baginya karena menanti-nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pun demikian, menunggu napas di tenggorokan kita sehingga kita tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Pak Ustadz, kesimpulan hari ini lalu ditutup dengan doa Pak Ustadz. Baik, terima kasih sahabat Mutiara Iman dan pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ingatlah bahwa setiap kita sedang bergulat dengan waktu, beriringan dengan waktu. Maka dari itu jangan sampai kita menunggu waktu itu berhenti, kemudian kita malah menyesal akan di kemudian hari. Jangan sampai kita pun berhenti tapi waktu masih berjalan, tapi tidak ada kebaikan yang kita tinggalkan di masa-masa kehidupan kita. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah berfirman karena demi masa? Karena ini menunjukkan wow qasam, wow sumpahnya Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya waktu. Kalau orang ataupun manusia yang bersumpah itu menandakan penting, tapi ini tidak tanggung-tanggung. Yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala, menandakan hal begitu pentingnya waktu sampai-sampai pencipta alam saja bersumpah atas nama waktu. Maka dari itu, sahabat sekalian, yuk kita sama-sama gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai waktu yang panjang ini malah kita sia-siakan begitu saja. Jangan sampai mendapatkan penyesalan di hari yang akan datang. Sungguh itu akan menyakitkan dalam kehidupan kita. Bismillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dan orang-orang yang mampu mendapatkan keberkahan dari waktu yang kita lewati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu 'anna wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.